Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sifa Saifatul Hikmah dari Sekolah SMKN 1 Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang Mikrotik mTCNA Preparation, yaitu tentang bridge. Bridge ini adalah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Bridge bekerja pada layer 2 dengan memisahkan Jolson domain menjadi dua bagian. Semua tipe interface Ethernet Wireless SVF tunnel bisa di bridge. By default untuk router Soho sudah disetting oleh bridge ya teman-teman, Ether 2 sampai Ether 5. Kemudian router Soho itu biasa digunakan dalam akses internet rumahan. Nah, ini dia contohnya. Kemudian ada studi kasus. Yang pertama, konfigurasi topologi sederhana pada bridge. Yang kedua, konfigurasi DHCP server dan NAT pada topologi bridge. Yang ketiga, mencoba menambahkan router baru dengan mengelompokkannya pada bridge yang sebelumnya sudah dibuat. Tapi saya akan langsung membahas pada studi kasus yang langsung saja kita akan praktekkan. Tambahkan network, kemudian ketik ini TV-nya kita menggunakan manajemen cloud, kemudian namanya kita ganti menjadi ISP ya teman-teman, ISP. Kemudian kita save ya teman-teman. Nah, maka sudah bisa ada ISP-nya. Kemudian kita klik node, tambahkan Mikrotik router OS. Nah, untuk CAM option-nya kita kosongkan saja ya teman-teman, kosongkan saja, delete, langsung kita save, ya teman-teman. Maka sudah terdapat satu mikrotik. Kemudian kita nyalakan, geserkan ke arah ISP-nya ya teman-teman. Maka kita sudah menambahkan ISP dan si mikrotiknya ya teman-teman. Kemudian kita hubungkan ke ISP-nya menggunakan Ether 1. Kita koneksikan ke terminalnya ya teman-teman. Tunggu sebentar, karena emang prosesnya agak lama ya untuk mikrotik ini. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Kita menggunakan loginnya, kita menggunakan admin. Kemudian enter. Lanjut, passwordnya kita kosongkan saja. Untuk password biarkan saja kosong. Kemudian habis ini kita klik N ya teman-teman. Klik N. Untuk neo passwordnya kita kosongkan saja juga. Dan kita gerakan kursornya ya teman-teman, biar ada gerakan si kursornya. Nah, nanti sudah ada. Kita klik CTRL plus C, maka sudah ada. Klik lagi dengan CTRL plus C. Nah, sudah ada. Kita pinggirkan dulu ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan, tulis IP address print, enter. Nah, maka si IP address ini sudah ada ya teman-teman, menggunakan 192.168.17.143/24. Nah, untuk networknya juga 192.168.17.0 ya teman-teman, dan menggunakan Ether 1. Kita pergi ke Winbox, terus kita cari yang namanya Winbox ya teman-teman. Winbox, open, ya, run administrator. Kemudian kita konekkan dulu si IP-nya karena belum terkonek ya teman-teman. Konekkan dulu menggunakan IP yang sudah didapat dari si mikrotiknya, yaitu 192.168.17.143. Nah,
Kemudian kita connect. Nah, maka sudah bisa berhasil ya teman-teman. Sudah bisa berhasil. Untuk kalian, kalau misalkan untuk passwordnya kalian bisa. Kemudian kita tambahkan node PC. Tambahkan virtual PC-nya, kita menambahkan 2 PC ya teman-teman. Menambahkan 2 PC. Langsung saja. Kemudian ininya biarkan saja. Langsung saja kita save. Nah, pindahkan dulu. Kemudian kalian nyalakan. Per PC-nya nyalakan. Habis itu kita hubungkan dengan SIM mikrotik ya teman-teman menggunakan Ether 2. Udah. Yang PC selanjutnya juga sama, kita hubungkan menggunakan Ether 3. Nah, maka sudah bisa saling maka sudah bisa terhubung tapi belum terhubung ya teman-teman. Kita ke bridge. Kemudian kita ke port. Nah, ke bridge ada ports, kemudian ada ports extension dan lain-lain ya teman-teman. Kita ke ports aja. Kemudian kita akan menambahkan maaf ya teman-teman, kita ke bridge. Kemudian name-nya bebas ya teman-teman, kalian menggunakan name apa? Misal di sini saya menggunakan bridge 1 ya teman-teman, bridge 1. Misal menggunakan bridge 1. Kemudian tipenya juga kita menggunakan bridge, apply, lalu oke. Nah, maka sudah bisa ada ya teman-teman. Nah, tipenya juga sama, untuk tipenya tipe bridge. Nah, selanjutnya kita akan ke Winbox lagi. Kemudian kita ke IP, ke addresses. Nah, kita tambahkan yang addressnya si Nah, kita tambahkan addressnya bebas ya, mau apa aja. Di sini saya menggunakan 10.40.10.1. titik 1 ya teman, sorry, salah. Titik 40 ya teman-teman. 10.40.10.40. Dan untuk interface-nya kita menggunakan interface bridge. Mohon maaf, titik 1 ya teman, /24. Apply lalu oke. Nah, lakukan. Nah, maka sudah bisa ada ya teman-teman, tapi belum bisa terhubung. Kemudian kita ke port, kemudian kita add, tambah. Nah, untuk Ethernya itu kita menggunakan Ether 1 yang mengarah ke SIM mikrotik ataupun yang mengarah ke ISP. Nah, Ether 2 ya teman-teman, Ether 2 yang mengarah ke si client. Apply lalu oke. Kemudian lakukan juga hal yang sama yang mengarah ke Ether 3 ya teman-teman. Tambahkan interface-nya menggunakan Ether 3. Karena kan SIM mikrotik yang melewati PC 3 itu menggunakan Ether 3 ya teman-teman. Udah, apply oke. Maka sudah bisa ada. Nah, sudah. Bridge-nya juga menggunakan bridge 1 ya teman-teman. Interface juga Ether 2 dan Ether 3. Nah, kita lihat topologinya. Di sini si ISP itu menggunakan Ether 1 dan SIM mikrotik itu menggunakan Ether 2. Sedangkan SIM mikrotik ke PC 3 menggunakan Ether 3. Kita ke IP, kemudian kita pilih DHCP server, kemudian kita pilih yang namanya DHCP setup. DHCP setup ya teman-teman. Nah, ini kita menggunakan Ether 1 saja. Menggunakan bridge 1 yang kita sudah ini ya teman-teman. Next aja. Next, terus next sampai selesai, kemudian oke. Okein aja. Nah, maka sudah bisa ditambahkan.
Kita coba ketik di PC 2-nya, coba ketik show IP. Ketik ya, show IP. Enter. Maka belum bisa teridentifikasi ya teman-teman, masih kosongan. Nah, masih kosongan. Coba di PC 3-nya juga, kita ketik yang namanya show IP. Ketik ya teman-teman, show IP. Kemudian enter, dan sama, masih kosongan juga ya teman-teman untuk si PC 3-nya juga. Kemudian kita kembali ke PC 2, coba kita ketik IP DHCP. IP DHCP, enter. Nah, udah ada informasi DORA, maka sudah bisa ada ya teman-teman IP DHCP-nya yaitu 10.40.10.254/24 dan gateway-nya yang tadi ya teman-teman. Kemudian kita ke PC 3. Ketik juga IP DHCP. Maaf. Nah, nanti ada versi DORA yaitu 10.40.10.253/24 sama ya teman-teman. Gateway-nya 10.40.10.1 ya teman-teman untuk gateway yang di PC 2. Nah, lihat juga yang di PC 3 itu IP DHCP-nya 10.40.10.253/24, gateway-nya 10.40.10.1 ya teman-teman untuk gateway-nya. Nah, kita lakukan yang namanya ke IP, kemudian kita coba ke firewall. Nah, ini masih belum ditambahkan ya teman-teman. Nah, kita coba add, kemudian chain-nya menggunakan RS-Chainat-nya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Masih sama menggunakan SR-Chainat dan action-nya kita menggunakan mesh query. Nah, kalau sudah, kita apply, lalu oke. Maka sudah ada ya teman-teman. Sudah ada tampilan seperti ini. Selanjutnya kita ke Mikrotik, ke new inbox ya, ke Mikrotik yang kedua karena belum teridentifikasi ya teman-teman. Kita coba ketik yang namanya ini udah di enter, and kita ketik yang namanya ping 8.8.8.8. Enter. Kita coba lihat. Nah, sudah bisa ya teman-teman, sudah ada statusnya. Nah, sudah ada ya teman-teman. Oke. Kemudian kita ke IP, DNS. Nah, untuk servernya kita kosongkan saja. Apply, lalu oke. Mohon maaf, ini untuk yang namanya untuk Mikrotik yang pertama ya. Karena Mikrotik yang kedua belum saya tambahkan. Kita ke IP lagi, kemudian kita ke DNS. Nah, untuk si servernya ini sama ya teman-teman, kita kosongkan saja. Untuk yang lainnya juga masih sama ya teman-teman. Kita apply lalu oke. Nah, maka sudah bisa. Kemudian kita ke Neo Terminal. Kemudian kita coba yang namanya ping 8.8.8.8. Coba sudah ada apa belum? Nah, maka sudah bisa ya teman-teman. Sudah bisa didefinisikan. Sudah bisa. Kemudian kita selanjutnya kita close ya. Close saja, maka kita sudah bisa berhasil ya teman-teman untuk kasus yang pertama. Kita coba melakukan
di PC yang kedua ini kita coba ketik yang namanya show IP. Show IP, enter, maka sudah ada ya teman-teman, sudah bisa terdefinisi untuk IP address-nya yaitu 10.40.10.254. Kemudian kita coba ping 8.8.8. Kita coba. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Sudah bisa. Nah, sudah bisa. Kita coba di PC yang ketiga. Sama ya. Kita coba ketik yang namanya show IP. Nah, sudah bisa terdefinisikan yaitu IP-nya sama ya teman-teman. Kita coba juga ping 8.8.8. Maka sudah bisa didefinisikan ya teman-teman. Nah, itu untuk studi kasus yang pertama, yang kedua ya teman-teman, karena yang pertama itu nggak saya bahas ya teman-teman. Langsung ke studi kasus yang kedua. Kemudian kita akan coba yang namanya studi kasus yang ketiga, yaitu kita tambahkan mikrotiknya, mikrotik router OS-nya. Untuk kemu option-nya kita kosongkan saja, kosong. Kemudian kita save ya teman-teman, save. Nah, kemudian kita nyalakan dan hubungkan dari mikrotik 1 ke mikrotik 2. Hubungkan. Nah, save menggunakan Ether 4. Kita coba. Kemudian, habis ini kita tambahin lagi virtual PC-nya ya teman-teman. Tambahin 1 PC lagi. Save. Kemudian kita nyalakan si PC-nya ya teman-teman. Hubungkan, kemudian save. Kita rapikan dulu ya teman-teman, rapikan dulu. Nah, kita pergi ke mikrotik. Nah, untuk mikrotik loginnya kita samakan saja ya teman-teman dengan mikrotik yang pertama, yaitu kita ketik admin, enter. Untuk passwordnya kita kosongkan saja, enter. Kemudian klik N. Nah, untuk neo passwordnya kita coba goyangkan si mikrotiknya, atau kita coba Ctrl C, teman-teman, Ctrl C, goyangkan, nanti bakal bisa ya teman-teman. Kita coba ya ketik yang namanya IP address print, ya teman-teman, kemudian kita enter. Nah, maka ini masih kosongan ya teman-teman, masih kosong. Kita kembali, kemudian kita coba yang namanya tools ya teman-teman, tools, kemudian kita klik juga Roman. Nah, kemudian kita klik yang namanya set enable ya, atau biasa ditulis dengan enable sama dengan yes ya teman-teman. Dan kita enter. Nah, di sini kita ketik yang namanya titik-titik aja ya teman-teman, titik-titik. Nah, terus ini kita coba IP neighbor print ya teman-teman, IP neighbor print sama yang ada di atas, cuma saya salah ya teman-teman. Coba ini lagi aja ya teman-teman. Dan IP neighbor print, enter. Nah, maka si interface-nya kita menggunakan Ether 1 dan address-nya juga sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita ke sistem, identity, kemudian si mikrotiknya kita ubah ya teman-teman. Identity-nya kita ubah menjadi si mikrotik yang pertama, kita ubah menjadi yang namanya router pertama ya teman, router pertama. Apply lalu oke. Nah, sudah bisa, sudah ada. Sudah, kita coba ke tools, terus ke Roman.
Nah, untuk enable-nya kita centang ya teman-teman, kemudian oke, apply, lalu oke. Nah, sudah bisa. Kemudian kita ke Winbox, new Winbox ya. Kemudian kita klik yang keduanya. Kita konekkan saja. Tentunya klik yang si MikroTik ini connect. Nah, sudah bisa. Sudah bisa ya teman-teman. Coba juga lakukan ping 8.8.8 ping ke internet. Nah, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang bridge ini ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dari saya ataupun materinya kurang lengkap. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.